Saya record dulu. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bergabung dengan kuliah online. Kali ini bersama kelas komputer grafis 2018 pagi. Hari Rabu, Selasa tanggal 14 April 2020 ya. Jadi tiap hari di rumah sampai lupa hari ya. Kemarin ini cerita menarik ya. Kemarin tanggal merah hari Jumat kan, itu ada mahasiswa bukan kelas ini ya yang bertanya, Pak, hari ini kita kuliah pakai apa, Pak? Nah, saya bingung, loh ini tanggal merah, kenapa ada kuliah? Jadi saking asiknya di rumah terus sampai lupa ada tanggal merah ya. Ya terlalu bersemangat kuliah. Kelas ini juga sama ya, saking semangatnya ini dari kuliah. Enggak, yang penting dipersiapkan kesehatan dan juga kuota. Ini yang utama adalah kuota. Oke. Ya, baik. Untuk hari ini kita kuliah metode produksi grafika ya. Setelah minggu kemarin saya menerangkan atau mempraktekkan bagaimana trik membuat file banner atau cetak MMT dengan ukuran yang besar tetapi menggunakan bidang kerja yang kecil. Jadi bekerjanya lebih ringan tetapi hasilnya tetap bisa dicetak besar ya. Kemarin sudah sangat detail saya cantumkan pada video materi ya. Dan hari ini saatnya kita review ya. Hasil dari tugas teman-teman akan saya review satu-satu supaya kita tahu mana yang sudah benar, mana yang belum benar ya. Nah, jadi untuk perkuliahan online saya kira sangat penting untuk review ya. Kalau kita kuliah offline kan kita bisa ketemu ya. Terus kemudian bisa ditanyakan, Pak ini sudah benar atau belum? Nah, kalau kita offline. Kalau online kan tidak mungkin kita seperti itu ya. Mau tidak mau kita harus ada review untuk membackup permasalahan tersebut ya. Ya, saya kira seperti itu. Tidak panjang lebar. Saya langsung share screen. Ya. Oke. Terlihat aman di sana foldernya? Mas Kukuh? Aman, Mbak. Aman ya. Ya, memang sudah teruji ya, kualitasnya lebih aman dalam hal koneksi ya, lebih ringan. Ya. Tadi kita mencoba pakai Jitsi, ternyata putus dan tidak bisa share screen sehingga saya beralih ke Zoom. Ini tetap saya record, nanti file upload di YouTube, kemudian saya pasang di SiAkad. Nah, teman-teman nanti presensi via SiAkad. Ya, langsung saja saya buka Photoshop, kemudian saya buka satu-satu. Yang pertama ini ada di atas, punyanya Indrianti. Ya, Mbak Indri hadir ya. Oke. Iya, Pak. Saya cek dulu. Nah, ini ya, perhatikan kalau membuat sesuatu, ini di sini masih ada les putih sedikit ya. Ini namanya apa? Pergeserannya kurang pas ya. Nah, ini tapi untuk tugas ini tidak masalah ya. Jadi untuk ke depan kalau bikin, nah ini kan ada miring-miring ya. Meskipun sepele, tapi ini kurang bagus. Alangkah lebih baik dipaskan ke atas ya. Kalau pakai Corel Draw, diseleksi aja. Klik, shift klik, kemudian tekan T. Nah, ini kebetulan di sini ada yang miring, sehingga yang natap atas itu ujung yang sebelah sini. Yang samping-sampingnya ini tidak bisa pol atas, karena ada posisi yang miring. Oke, saya cek ukurannya, image size-nya. Nah, ini sudah benar, 700 kali 200 cm. Sesuai instruksi saya, resolusi 72. Ya. Kemudian, oke. Ya. Saya aktual pixel, view aktual pixel. Ya, saya cek. Nah, ini sudah benar ya. Jadi tidak ada blur di sini ya. Nah, ini sudah mulus, tulisannya bagus ya. Oke. Nah, ini kemarin bikinnya di Corel ukuran berapa? Ukuran sebenarnya apa ukuran skala, Mbak Indri? File Corelnya. Yang ukuran 70. Berapa? Ukuran berapa? Itu, Pak. 70 kali 20. 70 kali 20 ya. Mic-nya agak dekat, kurang keras. Iya.
Ya. Oke. Jadi besok-besok kalau ada orderan atau ada pekerjaan apa namanya membuat banner bisa diaplikasikan cara tersebut ya. Ini sudah benar. Kalau untuk desain tidak saya nilai ya. Kali ini kuliah ini kita hanya mempersiapkan file siap cetak. Untuk desain nanti ada di kuliah yang lain. Oke, ini sudah betul. Saya yang kedua punyanya Yasinta. Yasinta hadir? Yasinta? Yasinta nggak ada ya? Bentar, saya buka dulu. Nah, ini foto kebesaran ya, foto kebesaran. Oke. Nah, ini betul CMYK. Tadi belum saya lihat ya, ini CMYK, Yasinta. Kemudian image size-nya ya 700 kali 200. Biasanya ada komanya ya, ini dibulatkan bisa 700 sama. Oke, saya cancel. Nah, kemudian aktual pixel, view aktual pixel. Oke. Ya. Ini tetap tercetak jelas meskipun ini sebenarnya filenya kecil ya. Dengan teknik skala itu bisa terlihat jelas. Dan saya yakin ini aslinya kecil. Oke. Ya, ini tulisan juga rapi ya. Tidak blur sama sekali. Cuma ini tambahan aja ketika membuat seperti ini bisa diberi outline ya. Karena ini warna merah, agak tua, kemudian background-nya hitam. Nah, untuk supaya lebih baik dikasih outline menggunakan kontur ya. Kemudian ketika membuat desain apapun jangan sampai nempel di tepi ya. Ini terlalu mepet. Ya, ini terlalu mepet. Ini mungkin jaraknya hanya sekitar 1,5 senti ya, terlalu mepet ya. Jadi ketika nanti ada pergeseran cetak ini akan terpotong eman-eman. Ya. Nah, ini juga tidak rapi ya. Nah, di sini saya tidak menilai desainnya, hanya mengkritisi sedikit saja. Ya, lain kali kalau membuat desain apapun jangan dipolkan ke tepi ya, agak ke dalam. Paling enggak kalau ukuran 2 meter ya sekitar 5 cm ya, itu sudah bagus. Jangan sampai mepet tepi. Ya. Oke, saya lanjut. Kuku. Ya, ini punyanya Mas Kuku. Saya cek. Ini terpantau tidak tepat ini. Mas Kuku mana ini? Kenapa ini? Ini pertama langsung saya lihat ada RGB ya. Ini salah ya. RGB ini salah. Harus CMYK. Siapa Yang mau masuk? RGB yang mana ya, Pak? Kenapa? RGB-nya yang mana ya? RGB pada waktu ini Yang di bagian Corel. apa? Ini ya. Saya file export. Sebentar. Iya. Nah, posisi di sini color mode-nya ini harus CMYK untuk cetak ya. Jadi filenya akan lebih besar daripada RGB. Hasil cetak akan lebih tajam warnanya. Nah, jadi masih ingat ya teori pertama dulu untuk apa namanya konsumsi cetak itu harus CMYK, sedangkan untuk konsumsi digital baik untuk desktop maupun web menggunakan RGB. Bedanya itu ya. Ya ini Mas Kukuh. Berarti CMYK-nya sudah. pengaturannya di situ ya, Pak? Kenapa? Pengaturan yang di situnya ya? Ya di Corel, di itu. ekspornya. Di ekspornya ini CMYK. Oh, itu. Mungkin Mas Kukuh di file new-nya ini sudah CMYK, betul mungkin ya. Ini sudah CMYK, tapi ketika ekspor tidak dirubah ke CMYK. Ya. Jadinya RGB. Jadi ini RGB sudah Jadi, salah. Pak, Kemudian langsung tak ekspor, image size-nya. Nah, ini saya yakin salah ya. 70 kali 20 cm. Resolusi 300. Ya, ini contoh yang salah ya. Jadi memang saya kepinginnya itu dari satu kelas yang mengirim ada yang salah supaya bisa untuk contoh ya. Dan ini Mas Kukuh sudah membantu saya untuk memberi contoh yang salah ya. Nah, 70 kali 20.
Nah, ini kalau saya mau cetak, otomatis saya rubah ke 72, kemudian width-nya saya rubah 700. Kalau saya tukang cetaknya ya, diberi file ini, saya oke. Ya. Nah, baru kita aktual pixel. View aktual pixel. Ya, agak lambat. Nah, oke. Ya. Nah, jadi ini agak blur ya, tapi tadi sudah saya rubah ke 700. Awalnya salah, tapi ini saya rubah ke 700. Tapi hasilnya tetap berbeda. Di sini ada sedikit blur ya. Nah, berbeda ketika kita dari Corel langsung ekspor ke 700 ya. Jadi ekspornya ke 700 kali 200. Ini terlihat blur ya. Nah, kenapa? Karena ekspornya 70 kali 20. Padahal cetaknya mau kita 700 kali 200 cm. 200. Ini contoh yang salah, jangan sampai nanti terjadi seperti ini. Kadang kan kita nyetak, loh desain saya sudah bagus kok, hasilnya kok blur. Nah, ternyata salah dalam penyimpanannya. Oke, Oh iya, Pak. bisa dipahami ya ini ya. Ini contoh ya. Iya, Terima Pak, kasih bisa, Pak. itu sudah memberikan contoh Oh yang iya, lah, ya. Kenapa? direvisi nggak, Pak? Revisi ya silakan, revisi silakan. Jadi linknya masih terbuka, Halo, bebas saya. telepon. Oke, saya lanjut. Iya, Direvisi ulang apa enggak usah, Pak? iya direvisi, silahkan direvisi. Nanti aja ya, ini kita kuliah dulu, enggak apa-apa. Direvisi itu Oke. penting supaya teman-teman tahu bagaimana yang benar ya, tidak masalah. Ini punyanya siapa tadi? Rajib. Oke, ini sudah CMYK, betul. Mas Rajib ini masih, ya ini tepinya ada putihnya ya, ini mungkin ada pergeseran sedikit. Oke, saya aktual pixel. Image size-nya dulu ya, sorry. Ya, 700 kali 200, resolusi 72, sudah benar. View aktual pixel. Ya, perhatikan ini beda dengan punyanya Mas Kukuh ya, ini sangat tajam sekali ya, jadi tidak ada blurnya. Ya, karena posisi skalanya sudah tepat ekspornya. Oke. Nah, untuk masalah desain ini sama seperti tadi ya, jangan terlalu mepet ya. Ini saya besarkan coba. Nah, ukurannya ini sentimeter ya, saya tarik aja. Nah, ini jarak dari tepi hanya berapa ini? Oke. Ya, hanya 4 cm ya, ditambahkan lagi ya. Untuk banner ukuran 2 kali 7 meter, paling enggak ya minimal 10 cm ya. Jadi ada bagian-bagian yang harus digeser. 10 cm memutar itu tidak boleh ada teks apapun ya. Nah, supaya nanti terlihat lebih rapi. Tidak mepet tepi seperti ini. Oke, punyanya Mas Rajib sudah bagus. Saya lanjut Eli Yulianti. Ya, Eli hadir. Hadir. Ya, ini saya cek CMYK betul. Nama filenya juga betul sudah. Image size-nya oke, sama 700 kali 200 betul. Aktual pixelnya. Oke. Saya cari teksnya. Nih. Teksnya mana? Ya, ini teksnya rapi ya. Tidak tampak blur sama sekali. Ya. Oke. Ya, baik. Ini sudah benar. Ini Stekom mana ini? Stekom Siliwangi. Semarang. Siliwangi. Siliwangi, Pak. Hah? Ya. Siliwangi. Bukan ah. Tekom Siliwangi. Property. Siliwangi itu, Pak. Siliwangi. Iya, Ya, Siliwangi. hampir mirip-mirip ya. Di Stekom di Itu kan Siliwangi. yang dulu, Pak. Truan juga sama seperti ini. Itu Siliwangi yang dulu, Pak, kalau nggak salah. Oh, yang dulu. Oke. Iya. Ya.
Secara desainnya sudah minimalis ya, bagus. Tidak ada yang nempel tepi ya, kecuali ini stcom@cid terlalu mepet aja. Yang lain sudah oke. Ya, saya lanjut. Batuk saya nggak sampai sana ya. Ya, saya memang agak batuk. Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Nur Azizah. Ya, Nur Azizah hadir. Iya, ini agak berbeda desainnya ya, lari dari teman-teman. Oke, MYK sudah benar. Nah, ini mana ini? Siapa? Azizah. Iya, mana? Pak. Oke. Iya, itu, Pak. Background-nya bikin sendiri atau download ini? Background-nya ini. Suaranya putus, Pak. Suara saya putus-putus. Oh, yang lain mendengar suara saya jelas apa enggak ya? Yang lain? Jelas, Pak. Jelas ya. Lumayan, Berarti Pak. koneksinya ya. Tidak masalah. Jadi ini kombinasi ya sudah bagus. Di sini ada background. Ini IoT ya, background IT seperti ini. Nah, usahakan kalau download background dari manapun itu, pilihlah yang no copyright ya, yang tidak ada hak ciptanya ya. Jangan menggunakan background ada hak ciptanya. Untuk etika desain itu tidak boleh. Jadi pilihlah yang tidak ada hak cipta. Ini sudah benar, tidak ada watermark-nya ya. Gimana, Pak? Suaranya putus-putus. Ya, enggak apa-apa. Nanti bisa direkod di YouTube. Oke, ini transparan bagus, seolah-olah menyatu. Sudah oke. Saya cek ukurannya. Iya, Pak. Ya, 700 kali 200 sudah benar. Oke, aktual pixelnya. Ya, nah ini sangat jelas ya. Tidak ada blurnya. Ya, ini sudah benar. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa bagian besar. Oke, saya langsung ke Husnul. Ya. Husnul. Iya, ini warna dominan merah. Oke, CMYK. Betul, image size-nya sudah betul 700 kali 200. View actual pixel. Oke, ya ini sangat jelas sekali ya. Jadi kalau memang sudah sesuai petunjuk ya hasilnya pasti jelas, bagus. Ya, kalau masalah penataan layout saya tidak menilai hari ini ya, tapi ini masih perlu ditata lagi ya. Terlalu banyak ruang kosong. Nah, ini ruang kosong terlalu banyak. Ini berjauhan ya antara stcom dan logonya. Proporsinya juga kurang dapat. Ini terlalu mepet sini ya. Bagian ini kurang geser. Ya, kalau masalah desain banyak komentar, tapi hari ini kita tidak kuliah desain ya, hanya mempersiapkan file siap cetak. Jadi tidak ada masalah. Oke. Saya lanjut lagi. Galang. Oke. Ya. Ya, ini ada double ya, ada frame-nya. Tidak masalah. Jadi boleh menggunakan teknik ini, ada frame-nya, framing-nya. Nah, kalau ada framing-nya seperti ini, tidak mungkin ada tulisan yang mepet. Nah, sehingga tulisannya aman. Fokusnya di dalam. CMYK 5%. Ini 5% adalah 5% dari ukuran sebenarnya. Image size-nya sudah betul 700 kali 200. 72 dpi. Oke. Aktual pixel. Oke. Saya cek. Ya, ini sudah sangat jelas ya. Nah, tapi ini kalau masalah desain ya, biasanya warna merah itu kan cenderung tua ya. Nah, biasanya outline-nya atau stroke-nya warna terang, putih atau kuning ya. Tapi ini berani menggunakan hitam. Di sini merah tua, outline-nya atau stroke-nya hitam ya. Nah, jadi kalau dari jauh terkesan kurang jelas. Nah, itu penggunaan outline. Ini coba saya
Ubah saja. Oke. Perbandingan aja. Kemudian ini saya warna putih. Nah, ini akan lebih jelas. Jadi kelihatan sekali ya. Jadi pemasangan spanduk biasanya kan tampak dari jauh. Sehingga pilihlah warna-warna di mana warna itu ketika dilihat dari jauh akan lebih jelas. Ya, seperti itu. Oke, secara desain tidak masalah, tidak saya nilai. Saya langsung lanjut ke berikutnya. Oke. Aul. Aul mana aul? Ya. Ya, ini sama, terlalu banyak white space, terlalu banyak ruang kosong ya dari sisi desain, tapi tidak saya nilai. Kemudian ini jangan terlalu mepet ke tepi, sama seperti teman-teman yang lain. Jadi kebanyakan desainnya masih menggunakan properti teks atau gambar yang terlalu menempel ke tepi ya. Kemudian warna outline diperhatikan ya. Ini merah ketemu abu-abu. Alangkah lebih baik di sini ada warna putih ya. Di sini ada putihnya harusnya. Ada outline putihnya. Ya. Seperti itu maksud saya. Ya, saya cek ukurannya ini CMYK sudah betul. Image size-nya 700 kali 200 betul. Aktual pixelnya ya. Oke, ya ini sudah sangat tajam ya. Oke. Teksnya oke, jadi sudah benar. Ya, sudah bagus sesuai dengan petunjuk. Langsung saya ke Alif. Ya, saya belum menemukan yang salah lagi ya. Ya. CMYK betul. Nah, ini Alif terbiasa dengan warna-warna yang kontras ya. Ini contoh warna yang kontras dan dilihat dari jauh ini terlihat jelas dan adem ya. Mungkin jam terbangnya sudah tinggi, jadi pengolahan warnanya sudah lebih bagus. Ya. Oke, meskipun di sini harusnya ada stekom besar ya, stekomnya mana ini? Nggak ada ini. Ya, tidak masalah. Itu logonya, Pak. Hah? Itu Sudah logo ada logonya? Stekom. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kalau lebih turun sedikit, di sini ada stekom itu akan lebih terlihat. Dan ini dibalik ya, warna yang logo merah ketemu merah kan ya tidak masalah juga sih, tidak masalah. Oke. Nah, perbandingan kan warnanya lebih adem daripada tadi ya, ada yang lebih cerah. Ini adem, terlihat adem. Image size-nya. Oke, sudah betul 700 200. Aktual pixelnya ya sangat jelas sekali ya. Memang desain arah semakin ke sini itu semakin minimalis ya. Desain-desain yang coba di Google banyak sekali ya, desain modern minimalis itu tanpa ada stroke, tanpa ada efek shadow, rata-rata itu flat. Tapi dia main komposisi warna. Ini contohnya ya. Ini flat. Tidak ada shadow sama sekali, tidak ada outline, tidak ada stroke, tidak ada kontur ya, tidak ada. Nah, tapi warnanya flat, tapi enak dilihat. Jadi contoh-contoh desain modern itu setipe seperti ini ya. Nah, kalau saya dulu kuliah, desain seperti ini dianggap tidak bagus ya. Karena apa? Dulu waktu saya kuliah itu trennya itu rame ya, desainnya rame. Waktu saya kuliah 10 tahun yang lalu kan trennya rame ya. Tulisan ini bisa digradasi dulu, merah hitam, kemudian dikasih stroke putih, kemudian dikasih shadow bayangan. Background-nya pun tidak putih, dikasih gedung atau apa transparan ya. Jadi sangat ramai sekali. Nah, semakin ke sini perkembangan desain itu semakin minimalis ya. Orang cenderung suka desain-desain yang minimalis. Itu bagi yang mengikuti tren. Tapi kalau Anda masih di daerah pedesaan, melayani desain ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di kampung, ya pasti sukanya yang
rame. Kalau ini ditawarkan ke Bapak Ibu yang di desa, yang di kampung, ya pasti dia bilang tidak suka, ya kurang rame. Meskipun desain yang sekarang yang dicari justru yang minimalis. Ya, baik, langsung saya lanjut. Asa. Asa terakhir. Asa di mana, Asa? Ya, Asa masih online ya. Ya. Nah, ini contoh yang baru saya bicarakan, ternyata ada ya. Nah, ini waktu saya dulu seperti ini ya, kebanyakan teks, kemudian ada outline-nya, kemudian background-nya ada gambar transparan ya. Ya. Kemudian warnanya warna-warni. Dulu trennya seperti ini ya. Tapi semakin ke sini, desain seperti ini semakin bergeser ya. Kalau mau tetap pakai gambar, ditransparankan lagi ya, agak soft lagi, supaya teksnya terlihat jelas. Ya, ini contoh desain selera dulu ya. Ini Mas Asa sama Mas Alif ini bertolak belakang. Mungkin dari sisi usia mungkin ya. Mas Asa berapa usianya ini? Asa Rajasa. Ya, orangnya sedang tidak di tempat ini. HP-nya ditaruh aja. Kameranya matikan, mic-nya matikan, tinggal ngomong. Ya, tidak masalah, yang penting hadir. Siap, CMYK sudah betul, image size-nya. Oke. Ya, image size-nya betul ya, 700 kali 200. Sudah betul. View actual pixel. Ya, sudah betul semua ya. Ini dari 11 yang masuk. Sudah betul semua. Kurang satu punyanya Mas Lulu ya. Saya coba aja, barangkali masih bisa. Lulu. Oke. Ya. Ya, saya terima kasih kelas ini ketika ada tugas selalu kompak ya. Paling hanya 1-2 yang terlambat. Tapi sebagian besar sangat kompak. Mas Lulu ngirimnya di mana Mas Lulu? Halo Lulu. Mic-nya aktifkan Lulu. Di Edmodo, Pak. Ini barang buktinya, Pak. Dipesan apa di tugas? Maksud saya dipesan apa di tugas? Di Oh, di tugas. tugas. Saya refresh dulu ya. Dulu. Oh ya, ini 10.44. Yang tadi kan 8.30 ya. Revisi terbaru. Oke. Ya. Saya coba download sebentar. Nah, jadi kita sudah jalan 30 menit. Jadi versi free dari Zoom adalah 40 menit. Kurang 10 menit lagi kita disconnect ya. Sebelumnya mungkin saya tutup dulu. Ini, Pak, barang buktinya, Pak. Ya, ini sudah masuk. Sebentar. Pak Saul, nanti punya saya dikirim ulang. Yes. Oke, sudah masuk. Mana Lulu? Nah, punyanya Lulu yang mana ini? Dikasih nama? Yang spanduk ini, Pak, yang Nah, ini ya. Ini ya. bawahnya Eli ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, ini karena tidak diberi nama itu seperti ini. Jadi harus dikasih nama supaya tidak nyasar. Wes, milih fotone wes, toh. Dan fotone lo kan. Ya. Wes, toh. Fotonya siapa ini? Warnanya janda. Warnanya Jeep. nah, ini sama, hampir mirip stylenya dengan Mas Fotonya Alif sama ya. Jeep. Desainnya minimalis flat. Oke. Dan ini saya yakin baru bikin ya ini. Tadi malam atau tadi pagi ini. Saya cek dulu image size-nya. Nah, ini Mas Kukuh ada temennya ini ya.
Ini ekspornya masih Wah, akhirnya ini Mas Kuku ada temennya. Ekspornya 70 Iya, kali Sal. 20 cm resolusi 300. Nah, yang benar adalah Logika. 700 kali 200 resolusi 72. Jadi ketika nanti Kita dicetak revisi, Pak. ukuran 700 atau 7 meter akan tidak pecah ya. Oke, saya rubah. Ya. Duh, nge-lag. Ya, ini ada blur sedikit tapi lebih aman ya. Nah, alangkah lebih baik lagi tadi di awal ekspornya langsung ke 700, tidak ke 70. Nah, ini Iya, loh Pak. terdeteksi blur sedikit. Ya. Pasti ada bedanya ya. Kalau kesalahan pasti ada bedanya. Ya. Oke. Nah, itu dari 12 ya alhamdulillah sebagian besar ya. Hanya 2 yang masih kurang tepat. Bukan salah tapi hanya kurang tepat proses ekspornya ya. Jadi selalu ekspornya dibuat ukuran sebenarnya. Nah, jadi hasilnya akan lebih Pak Sol, ketika dicetak besar. Ya, sampai sini Pak. ada pertanyaan tentang banner ini atau MMT? Masih ada waktu Iya, saya dikirim dikit? ulang, Pak. Ya, Pak yang Sol. 2 Halo. silakan dikirim ulang dengan link yang sama ya. Linknya sama. Jadi On, Bu. penugasan saya selama kuliah online, linknya tidak saya kunci ya. Jadi bagi yang ketinggalan boleh menyusul, tetapi ada keterangan terlambat ya. Tidak saya kunci. Kalau kemarin-kemarin kita kuliah offline, linknya saya kunci, ini tidak ya. Selalu saya buka. Jadi memberi kesempatan bagi yang tidak bisa mengikuti secara langsung karena terkendala kuota dan lain sebagainya, masih bisa menyusulkan tugasnya dengan link yang sama dengan yang reguler ya. Semua tugas ya. Tidak hanya kelas ini, semua kelas saya linknya selalu saya buka. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, berarti punya saya tinggal itu ya, Pak, mengenai hasil ekspornya. Betul, ekspornya saja. Ekspornya dirubah CMYK, kemudian 700 kali 200, resolusi 72 dpi. Yang lain sudah oke. Sama Mas Lulu ya, 2 orang. Nanti dibenahi. Oke. Yang lain ada... Pak, kalau punya saya resolusinya tak, Pak. Kowe padha nggonku kan. Sama, ukuran dan resolusi. Tapi CMYK-nya sudah benar Mas Lulu. Yang Mas Kukuh kan masih RGB. Lumayan untuk imposisi. Oh iya. Udah, Pak, ini punya saya udah tak ubah, Pak. Iya, kirim aja enggak apa-apa. Oke, nanti saya arsip. Jadi semua tugas tetap saya arsip ya. Syaratnya nama filenya harus ada ya. Jangan saya merenam terus ya. Harus ngurut Lulu, Pak, itu, Pak. ya. Sing kelewatan sopo tak hitung ya. Baru kecekel, oh punyanya si ini. Ya repot nanti kalau terus menerus. Ya, baik. Saya kira seperti itu untuk penjelasan dan review tugas hari ini. Terima kasih kerjasama, tetap semangat kuliah online, selalu jaga kesehatan. Kita ketemu di kuliah berikutnya. Jangan lupa ini setelah ini saya upload di YouTube dan wajib presensi di SIAKAD ya. Jadi presensi otomatis terekam di SIAKAD dengan apa namanya? Dilihat ya nanti di sebelah kanan warnanya hijau ya. Itu berarti sudah terekam. Kalau login kok belum hijau, di-refresh lagi ya. Sampai ada warna hijau. Itu terdeteksi aktif mengikuti kuliah. Baik, terima kasih. Kita bersambung di Edmodo. Barangkali nanti ada pertanyaan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.